atau salah? Puji Tuhan, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, pesan daripada Tuhan bagi kita, ya. Anak-anak sekolah minggu kelas Daud, kelas Yakub, kelas Ishak, dan kelas Abraham. Ada sukacita anak-anak kami semua di rumah? Ya, walaupun anak-anak kami di rumah tetap sukacita, karena seperti yang sering Bapak Pendeta katakan, sukacita itu adalah keputusan. Ya, walaupun anak-anak mungkin sudah pengen datang ke gereja, ya, pengen ketemu dengan Tuhan, pengen beribadah, pengen berdoa bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu, ya, pengen juga ya bertemu dengan teman-temannya, tapi karena kondisi maka kita belum bisa datang di gereja. Tapi biarpun anak-anak semuanya beribadah secara online di rumah, biarlah kasih kemurahan Tuhan tetap bersama dengan anak-anak kami semua. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema ibadah kita, ibadah sekolah minggu gereja kita di Kota Wisata adalah takut, benarkah atau salah? Sekali lagi Pak Pendeta ulangi, takut, benarkah atau salah? Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, ya, kata takut ini dipakai, ya, baik untuk seperti yang Bapak Pendeta katakan tadi, ya, kepada satu kondisi yang salah, ya, maupun juga kata ini dipakai kepada satu kondisi yang harus dimiliki oleh orang percaya, takut akan Tuhan. Nah, di dalam bahasa Indonesia dipakai kata yang sama, tapi sesungguhnya di dalam kata aslinya digunakan kata yang berbeda. Di dalam bahasa Inggris juga digunakan kata yang berbeda. Kalau takut kepada Tuhan itu digunakan kata fear. Tapi kalau takut kepada, ya, sifat-sifat ketakutan, kekhawatiran, ya, takut kepada seperti tadi yang kita lihat drama singkat tadi, ya, maka itu dipakai kata afraid, takut. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita berbicara mengenai takut, maka yang pertama-tama kalau kita bisa lihat bahwa sesungguhnya, ya, untuk kata yang pertama, takut ini semua orang, ya, bisa dan pernah takut, ya. Hal-hal yang ditakutkan orang bermacam-macam, ya. Anak-anak tentu pernah takut, ya, takut misalnya takut kegelapan, ya, waktu sakit takut mati, ya, waktu melihat binatang buas atau mungkin melihat ular atau mungkin melihat tikus takut, ya. Kemudian takut jatuh, takut ketinggian, takut kalah, takut gagal ujian, takut dan lain sebagainya. Ada begitu banyak macam-macam takut, ya, takut gagal, takut masa depan, ya, takut sakit, takut miskin, takut tidak mendapat naik kelas, takut dikecewakan, takut dimarahi, dan lain sebagainya, ya. Nah, takut kepada orang-orang jahat, takut dirampok, takut kecelakaan. Nah, dari mana asalnya takut ini? Ini yang tadi Pak Pendeta katakan, takut yang salah itu tadi, ya. Takut ini artinya, ya, sebagai secara biologis, rasa takut ini merupakan suatu reaksi kognitif alami manusia. Semua manusia secara biologis, ya, memiliki rasa takut ini secara mental, secara biologis. Nah, secara rohani, ya,
anak-anak sekalian, perlu anak-anak ketahui bahwa paling tidak ada dua hal yang menjadi penyebab manusia takut. Paling tidak ada dua hal, ya. Kenapa kita bisa takut yang lain tadi? Ya kalau kita lihat tadi drama itu bukan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu takut yang benar. Tapi nanti Pak Pendeta jelaskan. Tapi takut yang pertama yang Pak Pendeta mau jelaskan ini, ya takut itu tadi itu. Ya, takut yang sebenarnya tidak beralasan. Takut secara biologis, takut secara psikologis, takut secara kejiwaan. Dan ini sesungguhnya takut ini adalah penyakit. Takut ini adalah yang membuat orang bahkan ada yang bisa sampai bunuh diri. Ya, takut ini sampai begitu dalam ketakutannya menyebabkan gangguan jiwa. Nah ini perlu diperhatikan dan kita harus hindari ini, jangan sampai nanti anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu ya dipelihara ketakutan ini. Ketakutan yang pertama ini ketakutan yang salah. Nah, kenapa orang takut? Paling tidak pertama itu manusia takut karena dosa. Manusia memiliki rasa takut ya karena hubungan manusia dengan Allah sudah putus. Yang sebelumnya ketika Tuhan Allah menjadikan manusia Adam dan Hawa itu satu gambar dan satu rupa dengan Allah. Artinya ya kita itu mirip, kita itu sama, segambar dan serupa dengan Allah. Kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan Tuhan Allah. Diberikan oleh Tuhan satu tempat yang indah di Taman Firdaus, di Taman Eden. Maka manusia memiliki hubungan yang baik, komunikasi, berkomunikasi dengan baik, hidup di dalam kedamaian, tidak ada rasa takut untuk apapun, termasuk kepada binatang-binatang buas dan lain sebagainya. Hidup manusia itu di dalam penuh kedamaian. Tapi kemudian dosa ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka putuslah hubungan Tuhan Allah dengan manusia. Akibat putusnya hubungan Allah dengan manusia ini, maka manusia pertama itu mulai merasakan apa? Takut yang pertama. Bukan fear, tapi afraid. Takut. Maka kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 10, ya, anak-anak sekalian silakan buka Alkitabnya. Kita lihat bagaimana Adam dan Hawa itu, inilah peristiwa ketakutan yang pertama. Orang menjadi takut, dan ini akan terus nanti ya diwariskan. Dosa warisan menyebabkan juga ketakutan yang diwariskan sampai hari ini. Oleh karena putusnya hubungan antara Tuhan Allah dengan ciptaannya, dengan manusia. Maka di dalam Kejadian 3 ayat 10, Pak Pendeta baca, di sana dikatakan apa? Ya. Lalu ini mengenai manusia dan Taman Eden, ya. Nah kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya. Sesudah manusia itu melanggar perintah Tuhan, dia jatuh ke dalam dosa, maka terbukalah mata mereka berdua karena mereka sudah sadar bahwa mereka itu orang yang berdosa. Maka di ayat 8 ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, maka apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 8, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Inilah peristiwa takut yang pertama. Ketika Tuhan Allah berjalan di dalam taman itu, maka mereka takut, mereka bersembunyi. Afraid. Mereka takut.
mendengar, untuk bertemu. Lalu Tuhan memanggil mereka, dan di ayat 10 Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena apa? Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Sebelumnya Adam itu berkomunikasi baik langsung dengan Tuhan Allah di dalam kesehariannya. Tapi saat Adam berbuat dosa, dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, maka rasa takut itu muncul. Karena dia tidak patuh, sehingga hubungan yang tadi baik antara Tuhan Allah dengan mereka itu menjadi retak, putus, dan terjadilah pemisahan. Tidak ada lagi damai. Dosa memberi rasa takut. Ini menjadi evaluasi bagi kita, bagi anak-anak kami. Ketika kita memiliki rasa takut itu, itulah akibat daripada dosa. Manusia yang pertama jatuh di dalam dosa, ketakutan yang pertama oleh Adam dan Hawa, itu yang diwariskan. Sampai kepada hari ini, sampai kepada anak-anak sekolah minggu remaja. Tetapi sesungguhnya, ya, kalau kita nanti lihat, Pak Pendeta akan sampaikan bahwa itu tidak benar. Ya. Karena apa? Karena tadi pemisahan yang terjadi antara Tuhan Allah dengan manusia. Oleh karena putusnya hubungan itu, maka Tuhan Yesus datang menjadi pendamai. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menjadi pengantara. Haleluya. Sehingga anak-anak tidak perlu takut. Karena Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi pengantara. Hubungan yang tadinya putus antara Tuhan Allah dengan manusia, Yesus datang menjadi pengantara. Yesus datang menjadi pendamai. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk takut, apapun itu. Tidak ada alasan bagi anak-anak untuk afraid. Tidak ada bagi anak-anak sekalian alasan untuk apa? Khawatir, takut. Sehingga sampai takut di dalam kejiwaan yang dalam. Itu harus kita patahkan, kita harus kalahkan. Karena apa? Oleh karena Yesus yang sudah menyelamatkan kita, maka roh yang ada di dalam kita lebih kuat daripada dunia. Haleluya. Yang kedua, ya, sumber ketakutan itu pertama tadi apa? Karena dosa. Yang kedua, ya, takut karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ya, banyak orang menjadi takut. Karena apa? Karena tidak percaya. Seperti yang Pak Pendeta tadi katakan, bahwa roh yang ada di dalam kita ini lebih kuat, lebih dahsyat. Sesungguhnya Tuhan kasih kepada kita apa? Suatu kuasa untuk mengikat. Apa yang engkau diikat di bumi, terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Puji Tuhan. Ini yang harus menjadi satu pegangan bagi anak-anak sekalian. Benar, dosa itu mengakibatkan kita takut. Tapi ada Yesus yang menjadi pengantara. Ada Yesus yang menjadi pendamai. Nah, karena itu, kenapa orang bisa takut? Karena dia tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan yang lebih daripada dunia. Seperti sering Pak Pendeta katakan bahwa, ya, iblis dan antek-anteknya tidak memiliki kekuatan. Yang dia punya apa? Yang dia punya hanya tipu daya, tipu muslihat. Apakah kita mau ditipu? Apakah kita mau terperdaya? Nah, karena itulah penyebab yang kedua, orang bisa takut karena apa? Karena ketidakpercayaannya kepada Allah, ketidakpercayaannya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 8 ayat 26, apa yang terjadi
ketika murid-muridnya berlayar bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka sudah sama-sama dengan Tuhan. Mereka melihat, merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu membuktikan kekuasaannya. Ada mukjizat yang bisa Tuhan Yesus lakukan. Mereka lihat sendiri sehari-hari. Tapi ketika ada persoalan masalah, maka naluri ketakutan itu muncul kembali. Kalau kita lihat di dalam Matius 8 ayat 26 itu, ya, ketika angin ribut diredakan, ya, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, ikut di dalam perahu itu. Ada Yesus di sana. Lalu sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu, ya, ditimbus gelombang. Tapi waktu itu Yesus tertidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ayat 26, Dia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, You of little faith, why are you so afraid? Engkau, orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Nah, perhatikan satu kalimat ini menjadi satu pegangan bagi anak-anak sekalian. Firman Tuhan katakan di sini, Yesus berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Sesungguhnya orang takut, jalan ke belakang gelap takut. Apalagi kalau dia baru nonton film horor, kayak musik yang dibikin Bang Ebek tadi, makin takutlah. Jalan sendiri lewat kuburan takut. Bergerak-gerak di sana baju putih, padahal opungnya lewat pakai baju putih, takut. Ini kejiwaan. Tidak percaya bahwa dia lebih kuat. Roh yang ada di dalamnya lebih kuat. Murid-murid Tuhan saja takut. Lalu Tuhan katakan orang yang takut itu apa? Orang yang kurang percaya. Orang yang kecil imannya. You of little faith. Kecil. Tidak beriman, kurang percaya. Jadi kalau kita mau membereskan ketakutan yang disebabkan oleh dosa tadi, kita percaya Yesus menjadi pengantara, kita percaya Yesus yang menjadi pembela, pendamai, yang memberikan satu kondisi hubungan Tuhan Allah dengan kita tersambung kembali, connect kembali oleh kehadiran Yesus ketika kita percaya. Itu pertama. Tapi kalau kita masih memiliki rasa takut, ini sebenarnya kita masih belum sebenarnya percaya kepada Allah. Keadaannya mengombang-ambingkan perahu murid-murid Yesus itu. Kendati pun di dalam perahu itu ada Yesus. Mereka tahu. Tapi kita bisa lihat, mereka tetap takut. Demikian juga kita tahu Petrus ketika mereka ada di dalam perahu, lalu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Matius 14 kita lihat satu peristiwa ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya ada di dalam perahu itu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, ya, di dalam Matius 14 itu. Mulai ayat 22. Kira-kira jam 3 malam. Kalau jam 3 malam itu kan gelap.
di tengah danau. Ya, misalnya jam 3 malam itu di tengah danau Toba misalnya, datang angin, datang keras, wah itu pasti orang takut. Misalnya orang lagi berlayar naik kapal dari Parapat menuju ke Samosir, ke Tomok atau ke Tutuk Siano, jam 3 pagi, 3 malam, gelap, ombak datang. Tiba-tiba datanglah Yesus di atas air itu menjumpai murid-muridnya. Nah, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa seruannya? Hantu. Oh, itulah. Karena apa? Itulah yang ada di dalam pikiran mereka. Itu yang merasuk jiwa mereka. Yang dominan apa? Rasa takut. Apa yang dominan mempengaruhi pikiran kita, apa yang dominan mempengaruhi hati kita, itulah reaksi pertama yang muncul. Maka ketika mereka takut, yang muncul apa? Hantu. Mereka takut, teriak. Lalu dikatakan, lalu mereka berteriak-teriak takut. They were terrified. It's a ghost. They cry out in fear. Mereka takut, sangat ketakutan. Anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut, kata Tuhan Yesus. Petrus meminta supaya ia diizinkan untuk berjalan di atas air. Namun awalnya berhasil, tapi kemudian oleh tiupan angin kencang itu, Petrus mulai tenggelam. Dia takut, walaupun dia tahu itu ada Tuhan Yesus, tapi ketakutan dialami oleh murid-muridnya, ketakutan dialami oleh Petrus. Walaupun Petrus sempat berjalan di atas air. Nah, anak-anak sekalian, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Pagi hari ini Pak Pendeta mau bilang kepada anak-anak kami, ya, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Roh yang ada di dalam kita ini lebih daripada dunia. Yesus lebih dari segalanya. Dia sudah menang melawan kematian. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Demikian juga kita percaya saja. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Tapi kalau kita percaya bahwa di kiri kanan kita ada Yesus, kita tidak perlu takut. Kalau kita sesungguhnya beriman, percaya bahwa Dia yang adalah Roh ada bersama-sama dengan kita siang malam 24 jam dimanapun kita berada, tidak ada alasan bagi kita untuk kita takut. Percaya saja kepada Dia, sepenuhnya under of control, sepenuhnya semua di bawah kendali Tuhan. Percaya saja bahwa Tuhan menjaga kita. Haleluya. Jangan pernah takut. Karena ya, kalau kita lihat di dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuhmu. Ya, Matius 10 ayat 28. Di sana dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Orang takut karena penyakit, karena macam-macam. Tapi jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jiwa, artinya ya, jiwa kita itu ada sepenuhnya di bawah kontrol Tuhan. Ada begitu banyak orang sakit jiwa sekarang. Ada begitu banyak orang tidak bisa hidup tenang, tidak bisa tidur tenang. Ada begitu banyak orang sekarang yang tidak bisa tidur nyenyak. Ada banyak orang yang tidak bisa, susah tidur, harus minum obat tidur supaya bisa tidur. Ada begitu banyak orang sekarang harus, kasihan,
Karena apa? Karena sudah merasuk kepada jiwa. Ya, anak-anak bisa lihat di rumah sakit, ya mungkin bisa pernah melihat film tentang kejiwaan. Ya. Nah ini sangat, orang-orang yang seperti ini sangat menderita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka iblis tidak akan bisa membunuh jiwa kita. Takutlah terutama kepada siapa? Kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah hanya kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, nah ini yang benar. Apa itu takut kepada Tuhan? Kalau tadi itu takut kepada kegelapan, takut kepada psikologis, takut kepada kegagalan dan lain sebagainya, ketakutan akibat dosa. Tapi firman Tuhan katakan, takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Artinya takutlah kepada Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Takut akan Allah. Ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 31 ayat 20 ya. Sedikit lagi karena waktu setengah jam ya. Nah, sedikit lagi supaya anak-anak sekalian dari takut itu lawan, patahkan roh yang ada dalam kita lebih dahsyat, lebih kuat. Ya. Mazmur 31 ayat 20 dikatakan apa di sana? Ya. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Oh ya Tuhan, bagi orang yang takut akan Engkau. Jadi yang benar itu adalah apa? Takut akan Tuhan, bukan afraid tapi fear. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini merupakan satu unsur penting di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Dari zaman perjanjian lama selalu Tuhan Allah tekankan takut akan Allah, takut akan Tuhan. Ya. Secara alkitabiah takut akan Tuhan ini berbicara tentang apa? Kekuatan, berbicara tentang kebesaran, berbicara tentang otoritas Allah, kekudusan Allah. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita kebesaran Tuhan, kekudusannya. Dan tanpa rasa takut akan Tuhan, ya, manusia akan cenderung sesuatu hati, sembrono. Ini yang perlu ya kepada anak-anak sekolah minggu pegang. Takutlah akan Tuhan. Ya. Takutlah akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan ini dari zaman perjanjian lama. Ya. Takut akan Tuhan ini merupakan satu sifat ya, ketaatan. Kalau Tuhan katakan takutlah akan Tuhan, itu maksudnya ya, memiliki makna taat, ketaatan kepada Tuhan, tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, mematuhi kepada apa yang dituntut oleh Tuhan, menjauhkan apa yang Dia larang. Artinya taat, patuh, respon, memperhatikan, menyimak, mendengar. Jadi takut akan Tuhan itu bukan jadinya kita seperti tadi drama tadi itu, jadi kita enggak ya takut seperti takut tadi Adam sehingga dia bersembunyi, bukan gitu. Jadi kita bersembunyi sehingga kita tidak mau lagi ke gereja, sehingga kita takut berdoa, takut ketemu dengan Tuhan. Itu salah, bukan begitu. Tapi takut akan Tuhan itu artinya segan, hormat, tunduk patuh, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Itu tandanya kita takut akan Tuhan Allah. Ada satu gagasan mendengarkan Tuhan, melakukan apa yang diperintahkannya, dan menjauhkan apa yang Tuhan larang. Makanya kalau dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarkan itu artinya apa? Itu menunjukkan kepada ya, satu sikap respon tunduk, dengarkan. Nah, kalau kita baca Alkitab saudaraku dari zaman perjanjian lama, Tuhan Allah selalu katakan apa itu? Dengarkan.
dengarlah. Contohnya Abraham. Abraham diberkati oleh Tuhan karena apa? Dia mendengarkan, merespon, dan melakukan. Itulah bentuk takut. Nah, kalau kita dikatakan takut akan Tuhan apa? Kita mendengarkan firman, kita mendengarkan pesan Tuhan, kita mendengarkan khotbah, pasang dua telinga, pasang hati, pasang seluruh keberadaan kita mendengarkan firman Tuhan. Segan, hormat. Lalu ketika kita sudah mendengar firman, respon dengan apa? Lakukan. Itu artinya kita takut akan Tuhan. Oleh karena itulah maka seperti di dalam Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena apa? Karena Abraham mendengar firman Allah. Karena Abraham takut akan Allah. Contoh-contoh dalam Alkitab, orang-orang yang takut akan Allah. Bukan dia takut jadi lari dari Tuhan, bukan. Malah ya, orang yang takut akan Allah di sini adalah orang yang ingin menikmati kehadiran Allah, ya, ingin selalu bertemu dengan Allah, ingin selalu berkomunikasi dengan Allah. Dan ketika dia bertemu dengan Allah, maka di sana ada apa? Ada sukacita, ada kedamaian. Beda dengan yang tadi. Takut yang pertama itu, saudaraku, anak-anak sekalian, ketika dia ketemu dengan ketakutan itu membuat dia apa? Ciut, membuat dia lari, membuat dia tersembunyi, membuat dia sakit. Tapi takut yang kedua, takut akan Allah, dia selalu pengen ketemu Tuhan, dia selalu ingin ada di dalam hadirat Tuhan. Maka dia ketemu dengan Tuhan, dia sembuh, dia damai, dia sukacita, dia tidak pernah takut, selalu penuh senyum, sukacita, menyanyi pun tidak dibuat-buat, tapi sukacita, mendengar firman pun ada kehausan untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dia dengar firman, dia baca firman, dia respon, dia lakukan. Haleluya. Beda. Sehingga diberkati. Ada satu kepatuhan, ada satu ketaatan. Ya. Nah, kalau kita baca Alkitab, orang yang takut akan Tuhan itu ya hidupnya berbahagia dan tentram. Kita baca di dalam Mazmur 128 ayat 1, kita baca di dalam Amsal 14 ayat 26, dikatakan apa? Pertama, orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya apa? Bahagia dan tentram. Kalau ada orang yang gak bahagia, kalau ada orang yang tidak tentram, berarti dia takut yang pertama itu. Masih terikat dengan dosa, masih tidak percaya sebenarnya Tuhan itu hidup di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Tapi untuk takut yang kedua, yang benar itu, maka dia memiliki kebahagiaan, ketentraman. Yang kedua, ya, di dalam Mazmur 31 ayat 20 dikatakan apa? Tidak ada sesuatu kekurangan apapun yang baik yang dari Tuhan baginya. Tuhan mencukupkan. Allah Jehovah Jireh. Yang ketiga, di dalam Mazmur 33 ayat 18, orang-orang yang takut akan Tuhan ini, maka hidupnya akan diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Bayangkan, ya, mungkin kalau ada orang hidupnya diperhatikan oleh negara saja sudah lebih dari cukup, tapi ini diperhatikan Tuhan. Anak-anak sekalian, ya, kau mau diperhatikan Tuhan sampai engkau lulus sekolah, sampai engkau mau masuk ke SMP, SMA negeri yang kau inginkan, ke perguruan tinggi negeri yang kau inginkan, kau mendapatkan pekerjaan yang baik, nanti kau memiliki keluarga yang sukacita diberkati Tuhan. Tuhan memperhatikan kalau engkau takut akan Tuhan. Tunduk, hormat, patuh, taat. Dan yang keempat, di dalam Mazmur 145 ayat 19 dikatakan apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan itu, maka doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Kalau engkau mau berdoa, satu kalimat pun engkau berdoa, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Kalau engkau takut akan Tuhan, Tuhan berikan. Tapi kalau engkau tidak takut
takut akan Tuhan, mau engkau berdoa 7 jam pun, oh, Tuhan mutar-mutar ini, karena engkau tidak hidup di dalam Tuhan. Kalau kita menjadi anak yang baik, engkau tidak minta apa-apa pun kepada Bapakmu, Bapakmu kasih. Tidak perlu engkau nangis meminta, tidak perlu engkau sampai berguling-guling di tanah. Kalau engkau yang baik, engkau hormat, engkau takut sama orang tuamu, ya, engkau patuh sama orang tuamu, engkau taat sama papamu, engkau belajar baik-baik, papamu melihat engkau adalah anak yang taat, anak yang baik, anak yang sopan. Engkau tidak minta sampai menangis sama papamu, papamu kasih uang jajan, papamu kasih apa yang engkau mau. Demikian juga Tuhan Allah yang baik. Demikian juga Tuhan Yesus yang baik bagimu. Engkau berdoa kalau engkau takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bukankah ini membuat anak-anak sekalian akan penuh sukacita? Karena itu, anak-anak kami terkasih, anak sekolah minggu GP Kota Wisata, hiduplah takut akan Tuhan. Puji Tuhan, dengarkan Tuhan, responi dengan baik, lakukan perintah Tuhan, jauhi dosa, jauhi larangannya. Itulah engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bukan hanya orang tuamu akan senang, tapi Tuhan juga akan senang. Haleluya. Marilah kita akan masuk di dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini, dan anak-anak kami